Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Aman Noval dan teman saya Fitri Wayuni akan membahas tentang kurs valuta asing. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, apa sih pengertian pasar valuta asing? Pasar valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perkantoran mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari valuta asing? Fungsi valuta asing dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, sebagai penyedia kredit. Valuta asing memberikan kemudahan untuk melangsungkan perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Yang kedua, sebagai alat tukar internasional. Transaksi internasional tidak terbatas pada perdagangan barang saja, tetapi transaksi jasa antar negara juga. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama, pasar spot atau pasar tunai. Menurut Madura Bourse Spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Yang kedua ada pasar forward. Pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Menurut Kuncoro, transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Yang ketiga ada pasar currency futures. Pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada penanggalan penyelesaian tertentu di masa depan. Yang keempat, pasar currency option. Pasar currency option merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan. Kontrak currency option dapat diklasifikasikan sebagai call atau output. Selanjutnya dipersilakan kepada Ahmad Noval untuk melanjutkan presentasi. Ya, lanjut ada pasar euro dolar. Euro dolar adalah deposito satuan dolar yang dikuasai atau dollar dominant deposit dalam bank-bank komersial luar negeri dan cabang-cabang bank Amerika di luar negeri. Pasar euro dolar adalah salah satu lembaga utama yang berasosiasi dengan mobilitas modal jangka pendek internasional. Pasar euro dolar berkaitan dengan pinjaman dan bunga yang dihasilkan oleh deposito berjangka. Euro dolar adalah simpanan dalam mata uang USD pada bank-bank di Eropa, dan pasar untuk euro dolar disebut pasar euro currency. Euro currency atau euro dolar tidak sama dengan euro, di mana euro yang merupakan mata uang tunggal Eropa saat itu. Keuntungan dengan menggunakan euro adalah membuat perdagangan menjadi lebih mudah. Selain itu, orang Eropa akan lebih menghargai sejarah dan tujuan bersama. Sedangkan dalam menggunakan euro adalah ketika suatu negara di Eropa hanya memiliki satu mata uang, maka hanya punya satu kebijakan ekonomi. Tetapi apabila ada kebijakan bersama dan belum tentu sepaham, maka akan dengan terpaksa mensepakati kebijakan ekonomi tersebut. Lanjut ada triple P atau purchasing power parity atau paritas daya beli. Adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Triple P mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional, biasanya dolar, karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di berbagai negara. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan.
1. Absolute Purchasing Power Parity. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang yang sama dengan perbandingan atau rasio antara dua tingkat harga umum kedua negara tersebut. Pendekatan ini didasari oleh hukum satu harga atau Law of One Price yang menyatakan bahwa dalam keadaan perdagangan bebas atau free trade, barang-barang yang sejenis seharusnya mempunyai harga yang sama di kedua negara, sehingga kemampuan membeli masing-masing mata uang menjadi setara. Yang kedua ada Relative Purchasing Power Parity. Teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai tukar selama satu periode tertentu proporsional terhadap perubahan relatif tingkat harga di kedua negara dalam periode yang sama. Teori Triple P mengajarkan argumen yang sederhana namun meyakinkan bahwa kurs falas cenderung bergerak menuju rasio daya beli antara dua mata uang dalam jangka panjang. Kendati demikian, dalam praktik kurs falas dapat saja menyimpang dari apa yang diharapkan oleh teori Triple P. Dalam konteks ini adalah menarik untuk mengamati perilaku suatu kurs falas. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.